ibadah online GPDI City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang saya rindu untuk mengingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang nyaman, yang tenang, yang terbebas dari segala gangguan agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Dan yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain dan nikmatilah hadirat Tuhan. Ibadah online tidak membatasi kita untuk bisa memberi yang terbaik pada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR Code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau bisa juga dilakukan secara transfer, yaitu ke rekening di bawah ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita, dan mari kita nikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Boleh saya undang jemaat untuk berdiri? Saya percaya sepanjang 1 minggu kasih Tuhan nyata dalam hidup jemaat sekalian, amin. Saya percaya dari hari ke hari ada kasih Tuhan yang selalu mengalir di hidup jemaat semua. Saya percaya kasih Tuhan menyertai pekerjaan setiap jemaat. Saya percaya kasih Tuhan mengalir buat keluarga jemaat. Saya percaya kasih Tuhan ada bagi setiap jemaat tua muda tidak terkecuali. Tidak ada di tempat ini yang tidak mengalami kasih Tuhan, amin. Amin. Dan pagi hari ini mari bawa hati kita untuk mengucap syukur buat kasih Tuhan yang selalu baru, buat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir, buat kasih Tuhan yang selalu menolong, buat kasih Tuhan yang selalu menopang, buat kasih Tuhan yang selalu memegang tangan setiap kita, buat kasih Tuhan yang menuntun kita, buat kasih Tuhan yang mengajar, yang membaharui, yang menyegarkan, yang menopang, yang menuntun setiap kita. Mari angkat syukur kita pagi hari ini buat kasih-Nya yang selalu menyegarkan, buat kasih-Nya yang selalu mengubahkan. Oh, aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu baru di hidupku, kasih-Mu yang selalu menopangku, kasih-Mu yang heran, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan, dan aku bersyukur.
Bapak Ibu boleh ikuti apa yang saya katakan, ku jatuh cinta pada Yesus, tambah dalam dan tambah dalam. Saudara siap menyanyikan pujian ini? Mari ekspresikan sukacita saudara. Mari angkat pujian kita, ku jatuh cinta pada Yesus. Haleluya. Lebih kuat dari dosa apapun. Mari angkat pujian kita. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan
syukurmu, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, Lord, haleluya. Yes, Lord. Amen. Amen. Kasih-Mu begitu ajaib, Tuhan. Kasih-Mu sungguh heran bagi kami. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan kami, menerima diri kami. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada
Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Jemaat Tuhan katakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami mengangkat tangan kami buat Allah yang Maha Kasih. Kami mengangkat hati kami buat Allah yang Maha Kasih. Kami mengangkat hidup kami buat Allah yang Maha Kasih. Kasih-Nya tak terukur, kasih-Nya begitu heran, kasih-Nya selalu baru tiap hari. Kasih-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir memenuhi, mengalir membasahi, mengalir membasahi tanah hati kami, mengalir, mengalir. Kasih-Mu sungguh heran, kasih-Mu sungguh ajaib, kasih-Mu ya Allah. Haleluya, kasih-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu mengubahkan, kasih-Mu menyegarkan, kasih-Mu membeban, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memerdekakan, kasih-Mu melepaskan, oh kasih-Mu membangkitkan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh heran dan ajaib, begitu heran memenuhi setiap celah dalam hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, memerdekakan dalam kasih-Mu, ku mau mengalir 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 dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu memenuhkan di tempat ini, kasih-Mu bekerja, kasih-Mu menjamah, kasih-Mu melepaskan. Haleluya, haleluya, mengalir dengan anugerah, mengalir
sampaikan syukur kami karena kasih-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang maha kasih. Amen. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi. Ini saatnya untuk kita memberikan persembahan. Amin. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita buka beberapa ayat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Ya, saya bacakan untuk saudara ya. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Ya, ini bukan cerita yang baru tapi sering kita dengar. Dari sekolah minggu saya sering diceritain bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Beberapa hari ini anak saya lagi senang liatin orang-orang yang surfing. Dan kalau kita tahu surfing itu di atas air pakai sebuah papan. Nah, untuk berdiri di atas papannya itu nggak gampang ternyata, karena yang ada di papan itu berada di atas air yang nggak bisa stabil. Jadi dia harus belajar keseimbangan yang bagus, baru bisa lihat orang asik kayaknya, bisa masuk ke dalam ombak, bisa cari ombak. Tapi nggak segampang yang dilihat ternyata. Surfing itu membutuhkan waktu untuk belajar berdiri aja di atas air, di atas papannya itu. Kalau udah bisa berdiri, baru deh cari ombak. Setelah cari ombak, belum tentu bisa berselancar di atas ombak. Di sini dikatakan Yesus berjalan di atas air. Kalau kita berjalan itu biasanya harus nginjak satu yang keras ya saudara. Kalau kita nginjak tanah liat pun istilahnya ngadelewo gitu ya kalau bahasa Jermannya. Nggak enak kalau buat jalan gitu ya. Ya ketika Yesus berjalan di atas air, apa yang terjadi? Si Petrus ini dia murid-muridnya dari kejauhan dia lihat siapa ini bisa berjalan di atas air. Semua refleks ngomong hantu. Dan ketika Petrus tahu, bukan ini aku kata Tuhan. Dan ketika Petrus tahu, dia ngomong, dia nantang sebenarnya. Dia nantang, kalau itu Tuhan suruh saya berjalan di atas air, bisa enggak? Apa yang terjadi? Dia langsung turun. Dan betul, kalau dia bisa menginjak air berarti airnya jadi keras waktu itu. Akhirnya dia bisa jalan di atas air, dia mendapatkan Yesus. Seringkali hari-hari ini kalau kita ditantang untuk memberikan persembahan, apalagi Ibu Gembala kemarin, Bapak Gembala bilang ada janji iman yang harus diberikan. Aduh, lagi susah gini, situasi lagi nggak bagus, sepi kemarin, baru-baru ini aja rame ya saya lihat, udah mulai normal. Tapi banyak yang mengeluh, boro-boro mau ngasih untuk janji iman.
kasih persembahan aja hitung-hitungannya sampai 2 lembar HVS. Kadang-kadang memang hitungan manusia itu melebihi ketakutan kita, melebihi iman kita. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia percaya bahwa ketika Tuhannya yang dia kenal ngomong suruh datang, dia langsung turun ke atas air. Tapi apa yang terjadi ketika kalau Petrus seandainya saat itu dia ragu-ragu, dia takut, dia nggak tahu bahwa Tuhan itu dapat menolong dia. Tuhan apa yang dia omong, Tuhan yang berkata bahwa ayo sini kalau turun gitu. Tuhan juga nggak tantang balik sih sebenarnya. So kalau berani turun. Tapi Tuhan katakan bahwa turun aja, datang sini, dapati aku. Ketika kita ditantang untuk memberikan pada Tuhan, kadang-kadang satu yang nggak bisa lepas, yang Tuhan inginkan di sini adalah Petrus itu bergantungnya sama Tuhan, atau sama, dia lihat air yang, duh ini bisa diinjek nggak ya? Saya bisa nggak berjalan di atas air? Kadang-kadang ketika kita untuk memberikan kepada Tuhan, kita takut ini bisa buat beli gorengan, ini bisa buat beli ini, buat bertahan hidup selama berapa minggu ini ya. Kadang-kadang kalau kita ragu-ragu, apa yang harus kita berikan, kita percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan yang ngomong datang ayo berjalan di atas air. Ketika kita percaya sama Tuhan sepenuhnya, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin yang saat ini kita sedang injak, mungkin air yang bisa bikin kita tenggelam. Mungkin ke depan kita nggak tahu seperti apa, tapi ketika kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong kita, yang sanggup mengangkat kita. Meskipun waktu itu mungkin kita, oh ya saya sudah pede nih, saya berikan kepada Tuhan yang terbaik. Pas besoknya ke depannya, aduh sepi lagi, aduh ini gimana ya. Mulai goyah lagi dan akhirnya kita mulai tenggelam lagi. Tapi apa yang terjadi ketika kita minta tolong kepada Tuhan? Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tuhan selalu menolong. Dia yang mengangkat kita masuk ke perahu, dan apa yang terjadi ketika kita sudah berjalan di atas air, mungkin kita bisa melewati hal-hal yang kelihatannya mustahil buat kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita bisa melewati, kita bisa menginjak air yang notabene gak bisa diinjak. Kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Mungkin saat ini kita mungkin menghadapi sesuatu yang mustahil. Ketika kita berserah kepada Tuhan, semuanya, nothing is impossible, amin. Mari kita beri yang terbaik, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari berserah, bergantung seluruhnya kepada Tuhan. Mari angkat persembahan kita. Yang memberikan janji iman juga, mungkin saudara bisa memberikan kepada Ibu Santi atau Ibu Anita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat waktu yang Kau sediakan buat kami tetap beribadah kepadamu. Tuhan, Kau yang lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap persembahan yang akan diberikan. Ini bukti bahwa kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya 100% kepadamu. Ini berkat yang kami terima, kami kembalikan kepadamu, biar ini boleh memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang memberikan persembahan, biar ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan, amin. Mari memberi dengan sukacita. Cek. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacita sekali pagi hari ini saya merasakan Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Dan saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau kita semua sepakat dulu ya Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita beribadah, kita sepakat untuk memberikan sepenuh waktu kepada Tuhan. Amin. Memberikan seluruh konsentrasi, pikiran, bahkan keberadaan kita sepenuhnya. Jadi saya harapkan menghargai dan menghormati firman Tuhan. Tidak ada yang berjalan-jalan di dalam ruangan ini kecuali petugas multimedia. Jadi diharapkan setiap jemaat untuk tetap mendengarkan sampai selesai, sampai doa berkat, bahkan apalagi ada yang sambil ngebaso ya, diharapkan untuk melakukannya nanti setelah ibadah ini selesai. Bisa sepakat Bapak Ibu? Amin. Oke, pagi hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena Bapak Gembala di hari Rabu kemarin ya melakukan perjalanan menuju Malang mengantar Ibu Gembala.
karena ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi pagi hari ini beliau mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi tundukkan kepala kita untuk kita mendengar firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami tahu kehadiran Tuhan nyata di tengah setiap kami. Kami tahu Tuhan siap berfirman kepada setiap pribadi di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus siap untuk menjamah. Kami yang haus, kami yang lapar akan dipuaskan, akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kami siap, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar dari kisah di Alkitab ya. Di sini saya berikan judul khotbah saya pagi hari ini adalah pelajaran berharga dari anak yang hilang. Oke, kalau mungkin setiap kita sudah sangat sering dan tahu betul bagaimana kronologi, bagaimana susunan cerita anak yang terhilang ini. Dan ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah menyampaikan kisah ini dari berbagai sudut pandang ya. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan sampaikan yang saya pelajari kemarin. Oke, mari kita buka dulu di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ini cukup panjang ya, kisah ini cukup panjang dan karena ini adalah kisah narasi, jadi mari ketika kita membacanya kita sambil mengimajinasikannya ya. Saya akan bacakan buat setiap kita, Bapak Ibu boleh membaca dan menyimaknya. Ya, ayat 11 mulai ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam Lukas 15 terdapat 3 perumpamaan yang dicatat di sana ya. Di perikop pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Di perikop yang kedua tentang dirham yang hilang. Dan di perikop yang ketiga adalah tentang anak yang hilang. Seperti saya sudah bilang tadi, kita sering sekali mendengar tentang perumpamaan ini dikhotbahkan. Tapi pada hari ini kita akan belajar, kita mau melihat setidaknya ada 3 persamaan dari perumpamaan ini. Ya, kira-kira persamaannya apa? Sudah dicatat di sana ya. Orang yang hilang sesuatu, kehilangan sesuatu, sudah pasti akan merasa kehilangan. Siapapun kita di tempat ini, waktu barang kita hilang, kita pasti akan merasa kehilangan. Oke, persamaan apa lagi yang kita dapat di dalam ketiga perumpamaan ini? Kita bisa lihat di dalam Lukas yang di dalam ayat yang ke-6, untuk perumpamaan yang pertama di situ dibilang ya, bahwa gembala yang kehilangan dombanya, dia mencari dombanya dan setelah itu dia mendapatkannya dan ia bersukacita. Oke. Dan kita lihat juga di ayat yang ke-9 Bapak Ibu, bahwa seorang wanita yang kehilangan dirham, ketika ia menemukan dirhamnya kembali, ia pun bersukacita. Sama halnya dengan bapak yang kehilangan anaknya ya, pada saat anaknya kembali, bapak ini pun bersukacita. Itu adalah persamaan yang kedua dari 3 perumpamaan ini. Nah, persamaan yang ketiga, oke, jadi persamaan yang pertama merasa kehilangan, persamaan yang kedua adalah bersukacita, dan persamaan yang ketiga adalah masih di ayat yang tadi kita baca. Ayat 6, ayat 9, dan ayat 23. Di situ dibilang mereka ngundang orang untuk datang. Biasanya untuk apa? Bukan cuma untuk ngerumpi, tapi pasti untuk makan-makan, untuk pesta, untuk merayakan. Artinya ketiganya sama-sama membuat pesta pada saat sesuatu yang hilang itu kembali. Nah, tapi menarik di sini, saya perhatikan ya, kita sudah lihat ada 3 persamaan, tapi hanya terdapat 1 perbedaan saja dari ketiga perumpamaan itu. Apa kira-kira perbedaannya Bapak Ibu? Yuk kita lihat ya. Di dalam perumpamaan, belum ini ya. Oke, di dalam perumpamaan yang pertama, kita lihat gembala kehilangan dombanya. Dia punya berapa? Punya 100. Kehilangan berapa? Cuma 1. Padahal masih ada 99. Tapi yang dilakukan oleh gembala ini adalah dia pergi, dia mencari dombanya. Saya percaya di sana medannya enggak sekedar cuma seperti di sini ya. Ada yang padang rumput yang rata gitu. Medannya itu cukup sulit gitu. Ketika gembala-gembala harus membawa ternaknya cari makan ya, itu tuh medannya luar biasa sulit. Dan apa yang dilakukan oleh si gembala ini, dia tinggalin yang 99, dia cari yang 1. Yang pasti dia harus naik turun ya. Kenapa? Dia mencari dombanya. Karena dombanya berharga, ya kan? Kalau hari ini harga domba 2 jutaan ya, 2 juta lebih gitu ya. Itu domba yang cukup baik keadaannya. Jadi kalau misalnya kita pun punya ternak hilang dengan harga sekian, pasti kita akan mencarinya karena ada harganya. Ya.
Dan di perumpamaan yang kedua, waktu seorang wanita kehilangan 1 dirham saja, 1 dirham itu adalah upah buruh kasar selama 1 hari ya. Dan dia kehilangan, dia punya 10, dia kehilangan 1, dia pun mencarinya. Bukan cuma nyari, dia harus menyalakan pelita ya. Kenapa mesti menyalakan pelita? Karena zaman itu rumah itu biasanya dibuat dari lumpur kering dan gak ada jendelanya. Jadi orang tuh perlu buka pintu untuk dapat cahaya dan perlu menyalakan lentera, pelita ya. Bahkan dia juga menyapunya. Kenapa? Karena itu upah kerja seharian. Bayangkan, anggaplah setiap kita itu upah seharian kita, terus tiba-tiba penghasilan kita sehari tiba-tiba hilang. Akan dicari nggak sama kita? Pasti akan dicari ya. Kalau yang paling rendah saja misalnya upah buruh harian 50.000 hilang, saya percaya kita akan nyari. Apalagi ibu-ibu ya, 50.000 kita bisa beli kangkung 25 ikat. Cukup untuk makan 1 minggu ya, banyak banget gitu. Jangankan 50.000, kadang-kadang kita ingat nih, udah pulang dari pasar di jalan, kita hitung loh kok kembalian kurang dari tukang asin 2.000 ya. Udah jauh dari pasar kita akan balik lagi ke pasar dan nanya ke kios asin, kembalian saya uang 2.000 kurang ya. Karena itu berharga mungkin bagi ibu-ibu, bagi wanita ya. Nah demikian juga ya, dalam kisah di perumpamaan dirham yang hilang ini. Tapi Bapak Ibu saya baca, kok di perumpamaan yang ketiga dalam kisah anak yang hilang, di sana nggak ada dicatat, nggak ada dituliskan kalau si bapak itu mencari anaknya yang hilang. Kita perlu berhenti sejenak, tunggu sebentar ya. Masa iya sih? Apa benar? Enggak salah. Bapak enggak nyariin anaknya yang hilang. Kayaknya enggak mungkin. Tega bener ya. Bapak macam apa? Kalau bapak tiri mungkin. Ya, bapak macam apa? Ya, tapi saya mau kasih sebuah cerita sebagai ilustrasi pagi hari ini ya. Bapak Ibu di rumah saya ya, khususnya suami saya ini punya 1 kaos kesayangan. Ya, kaos kesayangan warnanya itu hitam. Tapi saking sayangnya, jadi kalau bahasa Sundanya mes-mes dipakai ya. Sampai warnanya udah hitam muda. Oke, hitam muda itu gimana ya? Oke. Nah, kemudian setiap kali dia pakai baju itu, karena udah ada bolong-bolongnya juga ya. Saya itu selalu ngomel. Saya bilang kayak nggak ada lagi baju lain ya. Coba pilih yang lain, baju kan banyak. Ya kalau enakan gimana, pengennya yang ini gitu ya. Bukan cuma dipakai tidur tapi kadang suka dipakai keluar gitu, keluar dari rumah. Dia pakai lagi dan saya ngomel lagi. Kayak nggak pernah diurus sama istri, pakai baju yang jelek lagi ya. Semakin saya ngomel, semakin saya nggak digubris Bapak Ibu. Sampai akhirnya ya udahlah saya nggak usah ngomong lagi. Tapi tetap dia pakai itu ya. Sekarang sikap saya hanya setiap kali dia pakai baju itu saya lihat dia pakai ujung mata. Tahu ya Bapak Ibu Saudara, melihat pakai ujung mata itu seperti apa? Melihat sinis pakai ujung mata. Tetap juga tidak berhasil ya. Langsung saya punya ide. Saya harus membumi hanguskan kaos itu ya. Saya harus melenyapkan dari muka bumi ini supaya dia enggak pakai lagi gitu kan. Terus kemudian ya ketika setelah dia pakai akhirnya saya ambil ya, saya sembunyikan. Oke. Saya sembunyikan, belum saya buang karena saya juga takut nanti kalau dia marah ya, ngomel-ngomel ya udah saya keluarin lagi gitu tadinya. Tapi sampai akhirnya saya juga sendiri lupa nyembunyiinnya di mana gitu. Terus akhirnya dia bertanya, "Kemana kaos saya?" Saya bilang nggak tahu, kan kamu yang make. Kenapa nanya sama saya? Udah cuci belum? Udah disetrika, udah kan langsung masuk biasanya ke lemari. Dia bongkar ke sana kemari ya, cari di lemari-lemari, bahkan tempat-tempat yang nggak biasanya untuk nyimpen baju, dia cari sampai di sana. Kenapa? Karena kaos itu buat dia adalah kaos kamemet, kaos kesayangan ya, kaos favoritnya. Nah,
semenjak saat itu ya, setiap kali ingat kaos itu pasti dia kesel sama saya. Sampai keselnya berjilid-jilid, sampai bisa dibikin FTV misteri kaos yang terhilang. Ya, kalau di Alkitab ada anak yang hilang, dinar yang hilang, domba hilang. Di rumah saya ada misteri kaos yang terhilang, yang membuat dia kepahitan. Sampai sekarang? Padahal udah diganti, dibeliin kaos yang baru beberapa, tapi tetap setiap kali ingat kaos itu dia pasti akan kesel lagi. Artinya belum dipulihkan dia ya. Kita berdoa sama-sama nanti setelah ini. Nah, Bapak Ibu, dari cerita pribadi saya berharap setiap kita menangkap maksudnya. Bapak yang cuma kehilangan kaos butut tapi kesayangan nyarinya sedemikian rupa. Bahkan bisa ngajak ribut sama istrinya ya, yang seharusnya dia cintai begitu rupa. Diajak ribut gara-gara perkara kaos belel. Apalagi kalau dia mesti amit-amit kehilangan anaknya. Rumah saya dekat dari warung ya. Ya, warungku memang dekat 5 langkah dari rumah, oke. Dan kalau anak saya disuruh beli sesuatu yang urgent beli lah, yang darurat belinya di warung aja. Oke, beli 5 menit nggak kembali dia langsung nanya, si Jessie kemana? Atau si Jeff kemana? Dia pasti akan lihat ya, suami saya akan ngeliatin. Ada nggak, bener nggak di warung, padahal deket aja gitu ya. Nah, seperti itu loh seorang bapak kasihnya kepada anaknya. Belum hilang, pergi deket aja dari rumah, tapi khawatirnya luar biasa hebat. Nah, cuman aneh ya, di dalam kisah perumpamaan anak yang hilang ini kok nggak ditulisin. Kenapa bapak tidak mencari anaknya? Bapak Ibu, dalam kisah ini bukan berarti bapak adalah bapak yang jahat, betul? Karena di ayat-ayat terakhir kita lihat bahwa waktu anak ini menyadari keadaannya, waktu dia bangkit dan kembali kepada bapaknya, apa yang dilakukan bapak? Bahkan dari kejauhan, bapak sudah lihat anaknya. Dari kejauhan, bapak sudah lari mendapatkan anaknya untuk dirangkul, dipeluk, diciuminya. Kita bisa lihat kalau bapak ini bukan bapak yang jahat. Bapak ini adalah bapak yang selalu menantikan, bapak yang penuh dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita udah lihat persamaan apa aja. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah kenapa ya bisa kok bapak enggak nyariin anaknya. Oke, sekarang kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya. Pasti ada alasan kenapa bapak ini membiarkan anaknya. Di dalam ayat yang ke-13 di sana dibilang, yuk kita sama-sama baca ayat ini, 2, 3. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, garis bawahi saya sudah bold di sana, bukan bold, ada warna hitam ya, saya udah hitamin kata-katanya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Bisa garis bawahi kata itu. Alasan pertama, kenapa bapaknya enggak cari dia? Karena siapa yang memutuskan untuk pergi? Yang memutuskan untuk pergi adalah anaknya. Anaknya memutuskan untuk meninggalkan rumah bapaknya. Anaknya memutuskan untuk keluar dari rumah bapaknya. Dan anaknya memutuskan untuk apa Bapak Ibu? Untuk jaga jarak dengan ayahnya. Bapak Ibu juga perlu ingat ya, saudaraku sekalian, ini tuh bukan cerita beneran, ini bukan kisah nyata, namanya juga perumpamaan. Ini adalah ilustrasi yang dicatat di Alkitab, enggak beneran terjadi. Ini tuh perumpamaan, tapi perlu diingat bahwa yang bikin perumpamaan ini bukan Petrus. Bukan Petrus, rasul yang jago khotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Yang bikin ilustrasi ini bukan juga Paulus, tapi yang bikin ilustrasi ini adalah Yesus sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kisah nyata. Tapi kita masih bisa membacanya sampai sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu waktu Yesus bikin ilustrasi ini, menceritakan ilustrasi ini,
Yesus sudah buat peringatan besar buat setiap kita yang masih hidup sekarang di zaman ini. Di zaman now. Bahwa akan ada banyak orang-orang yang sengaja, belum sampai di slide ini, yang sengaja keluar dari rumah Bapa, menjaga jarak dengan Bapa. Saya ditegur dengan ayat ini. Iya juga ya, betul bahwa dari dulu pun Tuhan udah tahu gitu. Ada banyak orang yang nantinya akan dengan sengaja mereka memilih, mereka memutuskan untuk keluar dari rumah Bapa, untuk menjaga jarak dengan Tuhan. Hari-hari ini memang kita sedang dianjurkan untuk menjaga jarak ya satu dengan yang lain. Makanya kenapa duduk kita berjarak di gereja. Tapi bukan berarti kita menjaga jarak dengan Tuhan. Yang dianjurkan adalah kita melakukan physical distancing. Secara fisik kita berjauhan, tapi bukan spiritual distancing. Bukan kita menjaga jarak secara kerohanian. Bukan kita menjaga jarak kita dengan Bapa. Atau mungkin kita bertanya gimana caranya saya menjaga jarak dengan Tuhan. Setiap hari saya berdoa kok. Setiap hari saya baca firman kok. Setiap hari saya selalu baca renungan dengan renungan yang ada di jemaat. Loh, gimana bisa saya menjaga jarak dengan Tuhan? Bukannya Tuhan itu selalu ada. Dia kan Immanuel, selalu beserta dengan kita. Iya, betul. Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah kita adalah omnipresent, yang selalu hadir, yang selalu ada, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Tapi seringkali permasalahannya bukan pada Tuhannya. Seringkali yang menjadi permasalahannya adalah pada sayanya, pada kitanya. Pertanyaan pertama sekaligus pelajaran yang kita dapat dari kisah ini adalah, apakah saya membuat jarak dengan Tuhan? Ini adalah pelajaran pertama sekaligus pertanyaan buat setiap pribadi yang ada di ruangan ini. Gimana kita menyadari atau mengevaluasi apakah saya sudah keluar, menjauh, menjaga jarak dengan Bapa, dengan Tuhan? Silakan tanyakan pertanyaan ini. Seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Pertanyaan yang simpel yang perlu kita tanyakan. Kapan terakhir kali Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini kita bersekutu intim dengan Tuhan? Sederhana bukan? Mengukurnya sederhana bukan? Tapi justru disitulah kita bisa tahu seberapa jauh kita sudah menjauh dari Tuhan. Seberapa jauh kita sudah menjaga jarak dengan Bapa. Tanyakan pertanyaan ini. Kapan terakhir kali saya datang ke gereja? Karena saya rindu ketemu Tuhan. Bukan karena saya tahu ini hari Minggu jam 8 saya seharusnya ada di gereja. Kapan terakhir kali saya melayani Tuhan karena kerelaan, karena mengasihi Tuhan, bukan karena terjadwalkan. Kapan terakhir kali saya memberi, saya memberkati di ladang Tuhan, tidak disertai dengan persungutan, tidak disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi karena digerakkan oleh kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin, oh iya 30 tahun yang lalu, waduh 12 tahun yang lalu, gawat. Atau mungkin sebulan yang lalu, sorry to say, maaf saya harus katakan, mungkin kita sedang berada dalam posisi kemunduran. Kenapa? Enak banget Santi ngomong, menghakimi saya ada di dalam posisi kemunduran. Yes, itu kenyataannya. Karena yang Tuhan mau, setiap kita ngalamin dia bukan sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi daily, bahkan bukan daily, all the time. Bukan hanya setiap hari, tapi sepanjang waktu, setiap waktu. Bukti bahwa kita senantiasa dekat dengan Tuhan adalah ketika terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Itu adalah pertanyaan pertama, alasan pertama sekaligus pelajaran pertama yang kita perlu belajar, yang kita bisa belajar dari anak yang hilang ini.
dia pergi, dia menjaga jarak dengan Tuhan. Alasan yang kedua apa? Mari kita lihat masih di ayat yang ke-13. Di situ dibilang, saya sudah hitamkan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, saya rasa dan saya sangat yakin tidak ada seorang ayah pun, seberapa kaya pun ayah itu, ketika dia memberikan sesuatu kepada anaknya, ayahnya berharap atau ayahnya berpesan demikian, jangan lupa ya cepat habisin, papa bingung mau ngabisin uangnya gimana, oke? Jangan lupa ya, tolong ini dalam waktu sejam langsung kamu harus habisin, kayak nerima uang kaget gitu ya. Tidak mungkin sama sekali. Kenapa? Karena setiap ayah ketika dia ngasih sesuatu, bukan cuma uang ya, entah itu barang, entah itu mainan, pasti ayah tersebut mau anaknya bertanggung jawab dan tidak merusakkan, tidak menyia-nyiakan, tidak menghabiskan dengan percuma. Nah, tapi di perumpamaan yang Yesus kasih ini sangat jelas ditulis. Udah pergi ke tempat yang jauh, memboroskan harta pula. Bahkan di ayat selanjutnya dibilang ia menghabiskan hartanya. Ada tuh di ayat 14 dibilang. Setelah ia menghabiskan hartanya. Bukan cuma menyia-nyiakan, membuang-buang, tidak bertanggung jawab. Tapi dia juga menghabiskan hartanya sampai melarat. Nah, artinya anak ini tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh bapaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ini juga menjadi peringatan, menjadi teguran buat setiap kita. Bukankah sering kali kita juga sama seperti anak yang hilang itu? Kita enggak bertanggung jawab menjalani kehidupan kita. Kita berani minta kesehatan sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesehatan. Tuhan kasih kita kesehatan. Pada saat kita sehat, kita habiskan seluruh kesehatan kita. Cuma untuk urusan 4P. Perut, pakai, papan, pelesiran. Yang ujung-ujungnya hanya puas-puasin diri sendiri. Kita berani minta sama Tuhan, Tuhan berkati dong pekerjaanku Tuhan. Tuhan buka dong pintu-pintu yang lain untuk usahaku. Tuhan perluas dong usahaku. Tuhan aku punya bisnis, Tuhan berkati dong bisnis aku. Pada saat Tuhan udah berkati, kita lupa diri. Seperti si anak hilang ini, yang dia pikir bahwa semua yang ada padanya itu adalah harta miliknya. Tapi ingat, itu harta berasal dari mana? Itu adalah pemberian dari bapaknya. Bapak Ibu, kita bisa belajar untuk tidak melakukan hal yang sama seperti anak yang hilang ini. Setiap kali Tuhan percayakan berkat sama kita, jangan langsung berpikir, aduh mau dipakai beli apa ya? Mau pergi kemana ya? Mau makan enak apa ya? Jangan langsung berpikir untuk menghabiskan dengan sesuatu yang ujung-ujungnya hanya untuk daging kita semata. Tapi bisakah setiap kali engkau diberkati, Tuhan sudah berkati, sudah perlebar, perluas usahamu dan berkata, bukan menjadi menahan berkat yang Tuhan beri, tapi bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan? Aku harus menjadi saluran berkat untuk siapa? Aku harus menjadi saluran berkat kemana Tuhan? Bisakah kita menanyakan pertanyaan seperti itu? Bapak Ibu, pelajaran yang kedua yang kita bisa dapat dari kisah anak yang hilang ini melalui pertanyaan, apakah saya menyadari bahwa Tuhanlah sumber saya? Ini adalah pelajaran yang kita perlu ingat. Bukan melulu berbicara soal uang ya, karena saya percaya ada banyak orang yang anti dengar kata uang di gereja. Tapi ini berbicara soal seluruh kehidupan kita. Tuhan adalah sumbernya. Kesehatan kita, kekuatan kita, hikmat kita untuk kita membuat strategi-strategi baru dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, semuanya berasal dari Tuhan.
Alasan yang kedua, kenapa Bapak itu diem gak nyari? Karena anaknya belum sadar bahwa semuanya itu punya bapaknya, bukan punya dirinya sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, garis bawahi kata berfoya-foya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kurang lebih sama seperti memboroskan harta. Tapi di dalam bahasa Inggris ya, di Alkitab yang dalam bahasa Inggris terjemahannya itu adalah wild living. Dia hidup liar, hidup nggak karu-karuan, hidup kacau balau, hidup tidak punya tujuan, dan hidup semau-maunya sendiri. Berfoya-foya di situ saya cari terjemahan yang lain, cari arti-arti yang lain, dan di sana didapati bahwa itu hidup yang menurut keinginan diri sendiri. Bahaya nggak orang yang hidupnya maunya mengikuti keinginan sendiri? Sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang yang hidup semau gue udah pasti enggan berkata. Bisa berkata tapi enggan, tapi enggak mau ya. Bisa dia berkata tapi dia enggan berkata, Tuhan, aku enggak bisa hidup tanpamu. Orang yang hidupnya liar, yang enggak terarah, yang enggak bisa teratur, yang enggak mau dengar masukan dari orang lain, yang selalu ngerasa benar, yang gak pernah nerima setiap kali mendengar orang lain menyampaikan firman Tuhan, selalu pikiran yang berkata, apa benar? Bohong, gak percaya. Ada kesombongan di dalam dirinya dan berkata bahwa aku gak butuh Tuhan. Boro-boro punya kerendahan hati untuk berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Orang yang hidup semaunya gue, semau diri sendiri, pasti akan berkata, aku bisa dengan kekuatan sendiri. Orang yang gak mau dipimpin, dia selalu bersikap sok tahu, sok bisa, sok kuat. Saya mau kasih ilustrasi, saya punya keponakan ya, 3 bulan yang lalu, keponakan saya, Chloe, anaknya Empi itu baru mulai berjalan. Okay. Kemudian waktu di awal-awal dia bisa berjalan, untuk melangkahkan 1 kaki aja beratnya minta ampun. Perlu bantuan orang dewasa ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu atau oma-opa di sini yang punya cucu pasti tahu hal ini ya. Waktu ngajarin anak-anaknya jalan, ngajarin cucunya jalan, pasti seperti itu. Kita tolong dulu, kita angkat kakinya biar melangkah 1, oke? Itu pun butuh proses ya. Untuk dia bisa melangkahkan kakinya sendiri tanpa bantuan itu butuh proses. Nah, kemudian selang berapa waktu dia sudah bisa melangkahkan kakinya sendiri. Oke. Tapi setiap kali dia melangkahkan 1 langkah ya, melangkahkan 1 kaki, dia selalu melihat ke belakang. Ya, dulu dia dibanding bisa nyebut papi atau mami, dia bisa lebih duluan bisa nyebut Aih ya. Aih katanya. Setiap kali dia langkah, dia lihat, dia bilang, Aih. Nah, oke, dia pegang lagi. Dia memastikan dia tidak jatuh. Oke, saya pun ikut maju supaya dia mau melangkahkan kaki yang berikutnya. Hal yang sama terjadi, dia juga setelah melangkahkan kakinya, dia juga lihat lagi ke belakang dan dia akan panggil lagi nama saya. Aih, ya. Dia memastikan bahwa Ai-nya yang bisa nolong dia ada di belakang dia. Oke, tidak lama waktu berjalan, 1 minggu sudah mulai lancar. Bukan hanya selangkah 2 langkah, bisa beberapa langkah. Tapi karena dia pikir dia udah bisa jalan, setiap kali dia berdiri, tanpa ngawahan ya, tanpa ambil ancang-ancang, aba-aba, dia langsung maunya berlari dan akhirnya jatuh lagi. Dari cerita ini, dari perumpamaan ini, saya belajar bahwa
hidup kita tuh demikian. Gitu. Ketika kita belum punya pengalaman, kita takut-takut melangkah. Kita selalu memastikan bahwa penolong saya ada bersama dengan saya. Kita selalu memastikan bahwa yang menopang hidup saya ada bersama dengan saya. Kita selalu menyerukan nama orang atau pribadi yang bisa menolong saya. Itu pada saat kita belum punya pengalaman. Tapi ketika kita sudah bisa, lebih punya pengalaman, akhirnya kita sombong. Dan kita bergantung pada pengalaman kita, enggak lagi kepada orang yang bisa menopang kita. Enggak lagi kepada pribadi yang bisa menolong kita. Dalam kehidupan kita seringkali kita begitu sok tahu. Kita berani ambil langkah tanpa kita bilang, Tuhan. Kita berani ambil langkah sepenuhnya, selanjutnya tanpa kita memandang Tuhan dan kita bilang, Tuhan pegang tangan aku. Begitu beraninya kita terus berlari, bahkan modalnya hanya kekuatan diri sendiri. Modalnya hanya pengalaman yang dulu-dulu. Puji Tuhan kalau saudara kuat hari ini. Tapi kuat karena apa? Karena kekuatan sendirikah? Atau karena Tuhan yang menopang engkau? Puji Tuhan kalau saudara kuat hari ini. Tapi kuat karena apa? Karena saudara pintar untuk berargumentasi, punya banyak pengetahuan, atau karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada saudara? Pagi hari ini banyak hal yang bisa kita pelajari dari anak yang hilang. Tapi sesungguhnya kita lihat apa yang terjadi ketika anak ini hidup jauh dari bapaknya, keluar dari bapaknya. Ia mengalami hidup yang sia-sia, yang hampa, yang melarat, yang habis seketika. Saya percaya setiap kita di tempat ini, kita nggak nunggu segala sesuatunya habis dalam hidup kita. Bukan sekedar materi Bapak Ibu. Tapi ada waktu secara rohani juga. Kita membiarkan kita kering kerontang, kita kelaparan. Pagi hari ini Bapak rindu engkau kembali. Engkau bangkit menyadari keadaanmu dan berkata, Tuhan, aku perlu topangan tangan Tuhan. Kenapa ayat ini datang kepada saya? Karena ayat ini telah menjamah saya terlebih dahulu. Kemarin saya nangis di hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya lelah Tuhan. Ada begitu banyak tanggung jawab. Ada begitu banyak pekerjaan. Ada begitu banyak hal yang harus diselesaikan. Saya bilang, Tuhan saya jenuh Tuhan, saya lelah Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan tersenyum. Ini yang Tuhan tegaskan. Aku gak pernah menjauh dari Engkau. Engkau yang berusaha untuk menjaga jarak dengan aku. Tuhan bilang, aku selalu menanti Engkau. Tuhan jamah saya di hadiratnya. Dan saya dapatkan kekuatan yang baru. Saudaraku, mungkin setiap kita juga ngalamin kelelahan, kejenuhan, kecapean hari-hari ini. Yang menguras jiwa kita, menguras mental kita, menguras spiritual kita, bahkan menguras fisik kita. Tapi lewat kisah ini, apakah ini menjadi pelajaran buat kita? Untuk aku gak mau jaga jarak dengan Tuhan. Aku mau hidup dekat dengan Tuhan. Aku mau terus sadar bahwa Tuhan adalah sumber hidupku. Dan aku mau hidup dalam pimpinan Tuhan. Atas kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, bukan atas maunya ku sendiri. Saya undang setiap kita bangkit berdiri pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Pagi hari ini biar roh-Mu yang terus berkata-kata, roh-Mu yang terus bekerja, roh-Mu yang terus menjamah setiap umat. Hari-hari ini ada yang datang Tuhan dengan segala keletihan mereka di pekerjaan mereka, dengan segala kecapean mereka,
dengan segala kejenuhan mereka, dengan keluarga, dengan rumah tangga, urusan suami, istri, orang tua, dengan anak. Pagi hari ini ada yang datang Tuhan, dengan kebingungan, dengan kekacauan. Pagi hari ini bahkan mungkin datang dengan keakuan. Tapi kami percaya ketika kami bangkit, kami kembali kepadamu. Kasih-Mu itu besar Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka buat kami. Pagi hari ini kami mau berkata sekali lagi, terus topang tangan kami Tuhan. Terus pegang hidup kami Tuhan. Kami gak bisa sendiri Tuhan. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mau sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari haleluya. Shiriara Baba ya Baba. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup, oh amin, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu kuralaba shigiriara takala baba. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Haleluya. Ya sampai peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dapat dalam aku pandang Engkau dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang Engkau, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, janganlah kaulah harapan. Yes Lord. Dalam hidup. Setiap pria, setiap ayah di tempat ini nyanyikan. Yes Lord. Biar kami menjadi pria-pria Tuhan yang terus mencari wajah Tuhan, yang terus memandang Tuhan, yang terus bergantung penuh pada Tuhan. Oh haleluya. Yes, amin. Haleluya. Pada setiap wanita yang ada di tempat ini,
Setiap ibu yang ada di tempat ini katakan, yes, amin. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku pandang Engkau. Haleluya. Shiriara la baba baha. Ora la baba kaya la baba baha. Shiriara la baba 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 baba. Yes, amen. Haleluya. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku. Kekuatanku darimu, pertolonganku datang darimu. Harapanku ada padamu. Hiriarara baba 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 siakandarara baba. Hiriarara baba kaya. Dilepaskan di dalam nama Yesus. Dilepaskan di dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru. Oh, kesegaran di dalam nama Yesus. Pertobatan di dalam nama Yesus. Hati yang mengasihi Engkau. Shiriara la baba kaya. Haleluya. Haleluya. Yes. Biar terjadi kebangkitan di tengah setiap kami Tuhan. Bangkit Tuhan dari setiap kelemahan kami. Bangkit dari setiap ketidaksadaran diri. Bangkit dari setiap kesombongan. Berbalik kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau saja yang terus bekerja di tengah setiap jemaat-Mu. Kami tahu kuat kami terbatas Tuhan. Kami tahu pengetahuan kami terbatas Tuhan. Kami tahu hikmat kami terbatas dibandingkan dengan Engkau. Itu sebabnya pagi hari ini, biar dengan kerendahan hati setiap jemaat berkata, we need you Lord. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau kembali kepada Engkau. Kami gak mau menjaga jarak dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, setiap umat diberkati pagi hari ini. Dan biar kami pulang tidak dengan keadaan yang sama, tapi dengan satu keyakinan bahwa kami ada bersama-sama dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari tadakan kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biar kekasih-kekasih Tuhan sekalian, biar kita pulang sekarang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan.